Teman-teman, pada pagi hari ini sekitar pukul 9, saya berada di pagelaran Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat sehari setelah Hari Raya Idul Adha tanggal 17 Juni tahun 2024. Pada hari ini Selasa 18 Juni 2024, Keraton Yogyakarta Hadiningrat mengadakan acara grebek besar. Ayo ikuti liputan saya sampai habis. Saat ini Keraton Yogyakarta memiliki 10 kelompok pasukan yang disebut sebagai bergodo. Jumlah seluruh prajurit cukup kecil, sekitar 600 orang. Pimpinan tertinggi dari keseluruhan bergodo prajurit keraton adalah seorang Manggoloyuda atau komandan. Sebutan lengkapnya adalah Komandan Pedono Hageng Prajurit Manggoloyuda. Bertugas mengawasi dan bertanggung jawab penuh atas keseluruhan pasukan. Bergodo Wirobrojo. Nama Bergodo Wirobrojo berasal dari kata wiro dan brojo. Kata wiro berarti berani dan brojo berarti tajam. Secara filosofis, Wirobrojo berarti prajurit yang sangat berani dan tajam panca inderanya. Mereka selalu peka dengan keadaan pantang menyerah dalam membela kebenaran dan pantang mundur sebelum musuh dikalahkan. Prajurit Daeng. Nama Bergodo Daeng berasal dari sebutan gelar bangsawan di Makassar. Pada awalnya prajurit Daeng memang berasal dari Sulawesi Selatan. Namun prajurit yang ada kini sudah tidak lagi terdiri dari orang-orang Makassar. Bergodo Patangpuluh. Asal-usul nama Bergodo Patangpuluh masih kabur sampai sekarang. Yang jelas nama tersebut tidak ada hubungannya dengan jumlah anggota bergodo yang artinya 40. Bergodo Jogokaryo. Nama Bergodo Jogokaryo berasal dari kata Jogo dan Karyo. Kata Jogo berarti menjaga dan Karyo berarti tugas atau pekerjaan. Secara filosofis, Jogokaryo bermakna prajurit yang mengemban tugas selalu menjaga dan mengamankan jalannya pelaksanaan pemerintahan dalam kerajaan. Bergodo Prawirotomo. Nama Bergodo Prawirotomo berasal dari kata prawira dan tama. Kata prawira berarti berani atau perwira. Kata tama adalah dalam bahasa Sanskerta berarti utama atau lebih. Sedang dalam bahasa Kawi berarti ahli atau pandai. Secara filosofis, Prawirotomo
bermakna prajurit yang pemberani dan pandai dalam setiap tindakan, selalu bijak walau dalam suasana perang. Bergodo Ketanggung. Nama Bergodo Ketanggung berasal dari kata tanggung yang mendapat awalan ke. Tanggung berarti beban atau berat, sedangkan awalan ke bermakna sangat. Secara filosofis, ketanggung bermakna pasukan dengan tanggung jawab yang sangat berat. Bergodo Mantri Jero. Nama Bergodo Mantri Jero berasal dari kata mantri dan jero. Mantri berarti juru bicara, menteri atau jabatan di atas bupati. Jero berarti dalam. Secara filosofis, Mantri Jero bermakna prajurit yang mempunyai wewenang ikut ambil bagian dalam memutuskan hal-hal dalam lingkungan keraton. Bergodo Nyutro. Nama Bergodo Nyutro berasal dari kata dasar sutra yang mendapat awalan N. Kata sutra dalam bahasa Kawi berarti unggul atau ketajaman. Sedangkan dalam bahasa Jawa Baru mengacu pada kain sutra yang halus. Sedang tambahan awalan N memberi arti tindakan aktif sehubungan dengan sutra prajurit. Nyutro merupakan pengawal pribadi sultan. Secara filosofis, Nyutro bermakna prajurit yang sehalus sutra dan selalu mendampingi dan menjaga keamanan raja, tetapi memiliki ketegasan rasa dan keterampilan yang unggul. Tapi ya tetap baik rebutan petugasnya. Malahan lah. Kasih kalau uang kah uang ini. Lagi sing Idul Fitri wingi apa ya nonton Bu. Ora rayane ya tinggal. Ya kebagian ning yo keren-keren. Kan kok wis do. Pandu nanti pandu. Pandu enggak pulang. Masuk. Pandu mau ora libur. Sudah siap siap. Kunjungan ini berupa bentuk juga merujuk yang membentuk menyerupai kunjungan yang disebutkan untuk mengadakan doa pada menjadi kami itu. Para utama dari kunjungan ini adalah lakukan yang disebutkan kemudian ada beberapa jenis
Gunungan kakung atau jaler atau laki-laki. Gunungan kakung berbentuk kerucut, tinggi menjulang, kerangkanya menggunakan besi. Gunungan ini terdiri dari baderan, bendul, sangsangan, dengul, palokan, dan tangkilan kacang. Baderan merupakan kue dari tepung beras yang dibentuk menyerupai ikan bader atau ikan tawas. Baderan tersebut sejumlah 5 buah ditancapkan pada bagian puncak gunungan. Di bawah baderan, bendul disusun melingkar. Bendul adalah kue tepung beras berbentuk bola-bola kecil, warnanya coklat sama seperti baderan. Di bawah rangkaian bendul terdapat sangsangan. Sangsangan atau kalung merupakan rangkaian telur asin yang dipasang melingkar hingga menyerupai kalung. Sisa permukaan gunungan kakung kemudian ditutup dengan tangkilan kacang. Tangkilan kacang merupakan rangkaian kacang panjang, cabai merah, cabai hijau, dan kucu atau kue kecil dari ketan yang berbentuk bulat. Semuanya diikat dan diberi tangkai dari bambu yang disebut sujen. Bergodo Surakarsa berasal dari kata suro dan karso. Kata suro berarti berani, sedangkan karso berarti kehendak. Secara filosofis, Surakarsa bermakna prajurit yang pemberani dengan tujuan selalu menjaga keselamatan Adipati Anom atau putra mahkota. Dalam upacara grebek, Bergodo Surakarsa bertugas mengawal gunungan yang akan dibawa ke Masjid Gede. Gunungan estri atau wadon atau perempuan. Gunungan estri memiliki bentuk seperti bokor. Bagian dasar gunungan lebih kecil daripada bagian tengah. Pada bagian atas gunungan yang disebut sebagai mustaka terdapat sebuah kue dari ketan berwarna hitam yang bentuknya menyerupai gunungan wayang kulit. Ilat-ilatan berwarna hitam dipasang mengelilingi mustaka. Ilat-ilatan merupakan kue ketan yang pipih panjang seperti lidah. Di bawah ilat-ilatan dipasang sabunan. Sabunan gulungan daun pisang atau klaras yang bagian atasnya diberi kucu dan upil-upil. Ditata melingkar. Kucu berbentuk bulatan kecil berwarna putih, sedangkan upil-upil berbentuk persegi panjang dan dibuat dalam 5 warna: putih, merah, kuning, hijau, dan hitam. Keduanya dibuat dari beras ketan. Gunungan Kepak berbeda dengan gunungan lain. Gunungan ini berwujud keranjang-keranjang yang berisi 5 jenis kue kecil yang terdiri dari 5 jenis warna seperti wajik, jadah, lemper, roti bolu, dan bolu emprit. Di atas tumpukan kue tersebut diletakkan buah-buahan. Tiap jenis buah terdiri dari 2 biji berpasangan sebagai satu jodoh. Gunungan darat memiliki bentuk mirip dengan gunungan estri. Rangkanya juga dibuat dari bambu, namun mustaka gunungan darat tidak berwarna hitam. Ilat-ilatan yang ada juga berwarna-warni. Mustaka gunungan dikelilingi dengan upil-upilan, dan di luar lingkaran upil-upilan terdapat telapuan bintang, dan di luar lingkaran telapuan terdapat rengginang. Telapuan terbuat dari ketan berbentuk bintang dan berwarna-warni sama seperti pada rengginang. Tiap telapukan diberi 1 buah kucu dan 5 buah upil-upil berbeda warna. Gunungan Pauhan mirip gunungan estri dan darat, namun dengan ukuran yang lebih kecil, dan bagian mustakonya diganti dengan bendera berwarna putih. Rangka gunungan Pauhan juga terbuat dari bambu. Bagian atas dari gunungan ditusuk dengan lidi-lidi bambu yang setiap ujungnya diberi picisan. Picisan terbuat dari timah yang dicairkan dan dibentuk seperti koin-koin kecil. Ucapan terima kasih kepada Barat Peduli yang sudah memberikan.
Bergodo Bugis. Bergodo Bugis awalnya berasal dari Bugis, Sulawesi Selatan, namun prajurit yang ada kini sudah tidak lagi terdiri dari orang-orang Bugis. Dalam upacara grebek bertugas sebagai pengawal gunungan yang dibawa menuju ke Kepatihan. Demikian tadi teman-teman liputan singkat mengenai grebek besar Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat tahun 2024. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan vlog saya sampai habis. Salam Rahayu.